Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada seluruh keluarga besar Toton Group dan rekan dimanapun berada. Berikut ini adalah konten kisah Lorenzo Ritonga, putra dari almarhum Bapak Nelson Mandela Ritonga, atau yang biasa kita sapa dengan Tulang, mekanik dari showroom Toton Mobilindo. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi, manusia hebatlah yang mau mengakui kesalahannya dan mau memperbaiki untuk dijadikan pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Dengan ketulusan hati dan niat untuk menopang ibu dan juga adik dari Lorenzo datang kembali untuk meminta maaf kepada Bapak pimpinan yang super ganteng. Semoga Lorenzo dapat menjaga amanah dan menggunakan kesempatan kedua yang diberikan Bapak pimpinan yang super ganteng untuk bergabung kembali di Toton Group. Mari kita saksikan konten berikut ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sama dengan Bu Melani tadi, saya juga belum lama, hampir sebulan Pak di sini untuk bergabung di Toton Group. Berarti dia pacaran nggak? Enggak, Iya. tapi ada waktunya aja Pak. Iya. Untuk bergabung di Toton Group ini untuk memberikan tenaga dan kemampuan yang diperlukan dan harus diperlukan di sini. Dan awalnya saya meminta izin Bang kepada Bapak pimpinan karena saya ada keperluan mendesak juga untuk kebutuhan pekerjaan. Saya mencoba menghubungi Bapak ini, Bapak pimpinan kita, Super ganteng. super ganteng. Wah, lain lagi yang senang kita udah gue ya Tulang. Awalnya terus terang Bang, di awal saya merasa setelah saya mencari-cari beberapa waktu di jalan di mana keliling lalu sini, saya sering lewat sini karena juga kebetulan lewat karya jasi kayu di rumah. Aduh, dulu. Sini. Oke, nggak terlalu ganteng. Iya. Awalnya saya karena lewat gedung ini berpikir, apakah saya layak, mampu, bisa, maksudnya untuk ada kesempatan lagi, karena ini jujur aja kesempatan kedua. Taruh. Saya Noren itu sopir pertama. Siap. Pertama-tama juga saya mau izin ke Ibu dan juga Bang Ati. Sekiranya di awal saya bergabung di Toton Group ini, yang sejujurnya saya juga belum memiliki keahlian, entah itu di bidang komputer ataupun maintenance misalnya Pak. Jadi saya memodalkan tenaga dan fisik, tapi saya yakin kalau ada niat, prinsip saya dari awal itu Bang, kalau ada niat mau belajar bersungguh-sungguh, rendah hati, istilahnya sopan sama orang, karena kita ya begitulah hidup. Kalau butuh kita harus, walaupun udah punya kemampuan sekalipun, kita tetap harus sopan, jujur, baik, menghargai orang. Itu yang saya diajarin sama orang tua. Dan lanjutkan yang tadi Bu, saya masuk ke Toton Group ini karena izin dari Bapak pimpinan yang super ganteng. Iya. Karena saya sering lewat gedung sini, awalnya sempat berpikir apakah ada layak kesempatan kedua. Itu karena saya dulu sempat kerja juga jujur aja dengan Bapak pimpinan yang super ganteng dari tahun 2012 sampai 2012. Tapi ketika itu saya salah karena pergaulan di sana. Saya juga mengakui kesalahan saya, jadi
padahal saya sudah dikasih pekerjaan yang begitu, harusnya bersyukur kalau dijalani, karena begitu nyaman dan istilahnya sama dengan kantor ini gitu, istilahnya nggak fisik banget. Jadi saya itulah yang mungkin kesalahan saya terbesar seumur hidup. Saya menyanyikan 6 tahun itu saya nggak melanjut, dan di fase dari 2018 sampai 2000 awal tahun ini saya bekerja di tempat lain sampai saya habis kontrak dan kebingungan, uang sudah habis buat tanggung keluarga, dan saya berpikir pas lewat ini apakah saya ada kesempatan kedua dengan kesalahan saya semua, karena saya belum minta maaf dengan abang pimpinan Suprianto ini di tahun 2018 waktu itu. Saya belum minta maaf, belum ketemu beliau dengan pimpinan di sana pun seperti Bang Bahari, Bang Nelson, saya belum sempat ngomong apa-apa. Tapi saya coba dulu, saya berdoa, dan saya nggak jujur yang di luar pikiran saya gitu. Saya yang bukan siapa-siapa, yang belum ada jasa sama sekali di sini di Foton Group, khususnya seperti di gedung, pokoknya di usaha-usaha abang ini yang benar-benar jasa kemampuan gitu bang, keahlian saya belum ada. Saya bukan siapa-siapa, tiba-tiba saya menchat abang ini, itu pun saya belum tunggu. Saya meminta dengan abang ini dari Facebook, dan abang ini begitu rendah hati seperti, memang benar konten yang tadi sebelumnya itu, yang saya juga sering menonton konten abang di YouTube, udah lama, udah bertahun-tahun, dan itu nggak mungkin terus dilalui setiap hari dibuat seperti itu pasti ada artinya. Sedikit demi sedikit pasti masuk tujuannya itu apa. Tadi Bapak sudah menjelaskan, dan saya juga karena baru pertama kali tadi ngobrol konten langsung, saya sedikitnya juga sudah masuk bahwa arti dari situ adalah kerendahan hati dan membuat Bapak ini menjadi berkat untuk yang lain supaya bisa sejahtera ketemu. Dan itu terbukti di sini, di cetan ini yang saya awalnya mau meminta izin kepada Bapak pekerjaan, dan Bapak ini pimpinan langsung respon dengan apa itu, pada saya bukan siapa-siapa, saya bukan punya keahlian yang hanya bermodalkan Bapak dulu kerja di showroom yang mungkin orang lain menilainya beda, tapi saya niatkan dengan tujuan karena saya tahu dari pertama saya lulus dulu interview di showroom, Bapak pimpinan ini orang baik, orang yang tulus dengan kita mengikuti alurnya, stepnya, perintah beliau, pasti kita akan maju. Di luar itu ya kita ikuti saja perintah. Saya pikirannya itu, dan saya mengejar, dibalas baca aja ya. Chatnya saya, Shalom bang, maaf mengganggu waktu abang sebelumnya, saya minta maaf sudah mengganggu waktu abang. Saya sebelumnya mau minta tolong bang, saya butuh pekerjaan buat menghidupi mama sama adik saya di rumah bang. Kiranya abang ada lowongan di sini, saya siap untuk bekerja apa saja dan dimanapun tempatkan saya siap, karena saya sangat butuh sekali pekerjaan bang untuk saat ini dan kedepannya, atau mungkin untuk selamanya bang. Karena saya yakin tentu selamanya. Mohon maaf kalau sudah merepotkan dan mengganggu waktu abang. Sekali lagi saya mohon maaf kalau saya tiba-tiba sudah merepotkan abang dan mencat seperti ini. Abang ini pun membalas, siang live, sekarang belum ada live, nanti kalau ada aku info ya. Dan abang ini menanya selama ini kerja apa, pengalamannya apa. Saya langsung membalas respon abang, ya bang, pengalaman saya
sebelumnya ada di F&B, restoran kuliner, dan sempat juga di pabrik. Saya juga membalas chatan abang yang satu lagi, ya bang, saya mohon maaf, saya minta tolong apa saja karena saya sebenarnya malu, cuman saya juga bingung pada saat itu mau kemana lagi. Sementara menipis sekali bu keuangan saya mau pinjam ke sana, keluarga juga nggak ada respon. Bahkan sempat berpikir juga kalau memang udah deadlock, saya belum kerja, adik saya juga lagi kuliah, sempat berpikir adik saya juga berhenti kuliah buat handle saya dulu nyari kerjaan. Yang penting mama aman di rumah, jangan sampai pulang. Itu baru sempat, makanya terpaksa bu, pak, bang pimpinan, saya meminta tolong abang seperti itu. Sampai saat ini saya ada di sini berkat kebaikan abang dan abang-abang ibu semua di sini menerima saya dengan kerendahan hati, kekurangan saya, dan mau merepotkan mengajari saya. Padahal abang juga sekarang punya waktu pekerjaan yang harus dilakukan, tapi masih sempat dengan ada saya untuk mengajari, meluangkan waktu sampai di sini. Konten bang itu nggak bisa saya ucap bang, mungkin hanya Tuhan, dan saya hanya bisa melakukan yang terbaik dengan ikuti aturan abang. Saya rasa itu sudah harus lebih dari menurut saya. Dengan itu saja bisa membalas abang. Selebihnya saya berdoa, dan masih dalam konteks tadi saya membalas, saya mohon maaf bang, apa saja saya butuh pekerjaan bang, saya sangat butuh pekerjaan saat ini, mau kerja keras mau apapun itu bang. Abang itu langsung membalas dengan cepat, belum ada 1 menit, buat aja dulu lamarannya ya layak, biar kita tahu dan siapa tahu ada kawan kita juga yang butuh. Oke layak, siap bang, lamarannya sudah saya kirim, lalu saya juga siap mengantarkan lamarannya ke abang langsung jika diperlukan. Bang memintanya via WA, terlebih dahulu saya sudah mengirim semuanya. Oke lah, nanti kalau ada saya info langsung saya balas lagi. Siap bang, saya kerja apa saja mau, apapun itu, di gedung dimanapun itu saya bekerja, karena saya tujuannya anak pertama harus bertanggung jawab. Karena saya berpikir nggak mungkin adik saya, oke, prinsip keluarga adik abang membantu, tapi tetap abang yang harus lebih karena dia sedang berkuliah. Berpikir nanti nggak mungkin dia terganggu. Sekali lagi saya minta maaf kalau sudah merepotkan waktu abang. Terima kasih banyak. Ketika itu udah sehari, besoknya saya juga WA lagi, shalom bang, maaf bang mengganggu. Ini yang di hari kedua ketika saya masih keliling nyari di jalan, saya sampai chat abang, bilang sampai di jalan saya maaf, saya foto, tapi saya udah putus asanya. Ya saya sebenarnya malu harus seperti ini ketika dulu sudah ditempatkan abang di posisi yang enak gitu. Usaha abang satu lagi, ketika saya mengirim keadaan saya di jalan, saya lagi lontang antung, maaf bang dengan chatan saya mengganggu waktu abang. Aku minta tolong bang, udah nyari kerja di mana-mana selama beberapa minggu ini, aku udah ngeposting, ngirim email kemana-mana, tapi belum juga ada hasil yang baik bang untuk saya bekerja. Saya siap bang untuk kerja pasti manapun di luar daerah juga saya sangat siap. Sekali lagi saya minta tolong bang, aku sudah menyerah sekali lagi, tolong kasihani saya bang. Sekali lagi saya minta maaf kalau sampai mengganggu waktu abang seperti ini. Saya benar-benar bingung. Sampai saat ini harus minta tolong sama siapa lagi, karena keluarga juga di saat saya lagi dulu ada aja baru, tapi di dalam lagi susah ini mungkin keluarga belum bisa bantu.
saya sudah mau bingung dan mau nyerah bang. Sekali lagi saya minta maaf kalau waktu abang karena chatan saya, abang langsung membalas. Datanglah Senin ke kantor di gedung Pekalongan, bawa lamarannya ya. Itu ketika abang membalas itu, saya nggak ada gambaran sama sekali bapak ini, nggak ada gambaran ketika bapak pimpinan tiba-tiba membalas. Datanglah Senin ke kantor, bawa lamarannya. Di situ saya nggak ada pikiran bapak ibu untuk dibalas seperti ini. Dengan yang nggak bermodalkan apa-apa, kalian bermodalkan kesalahan sebelumnya. Bahkan saya tahu pimpinan itu masih yang memang saya kenal dari yang bapak kerja suri kerendahan hati kebaikan, dan itu nggak lekang oleh waktu sampai saya mencet ini dibalas. Saya membalas, siap bang, jam berapa saya harus sampai di kantor? Terima kasih banyak bang, abang ini membalas jam 9-an. Siap bang, terima kasih banyak. Dan hari Seninnya saya tanggal 4 datang. Setelah datang saya menunggu, saya ketemu dengan Bang Daniel, saya interview dan saya diterima di gedung untuk bagian perawatan gedung dan lain-lain. Saya salam Bang Daniel, terima kasih banyak Bang, sudah diberi kepercayaan, kesempatan untuk saya bekerja di sini. Saya akan menjalankan dengan baik-baiknya, mengikuti prosedurnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Setelah itu saya langsung bekerja dengan produk. Dan setelah itu sore saya dipanggil dengan bapak pimpinan. Setelah bekerja dari siang sampai sore sebentar, saya dipanggil menuju ke ruangan ini. Saya ditanya dengan abang ini gimana keadaan semua. Saya jawab, saya juga berterima kasih pada abang sudah kasih kesempatan kedua untuk bekerja di sini. Dan ketika saya sudah selesai dengan berbicara dengan abang, ketika saya mau pulang, abang tetap belum habis kebaikannya menurut saya. Abang ini mengasih uang sebesar 1 juta rupiah, tolong diberikan kepada mama untuk kebutuhan. Dan saya nggak bisa mengungkapkan lagi, mungkin di dalam hati saya saja. Ya Tuhan, semoga Allah selalu diberkati, diberi rezeki kesehatan dan petunjuk jaya. Saya terima, saya pulang, saya pamit, saya sampai rumah, saya kasih langsung ke mama. Mama juga saya bilang terima kasih buat abang. Saya foto mama sebentar karena ini lebih berarti dari apapun. Selebihnya udah nanti yang kerja. Aku kasih mama lupa dan aku kirim ke abang, aku cek, shalom bang, maaf bang mengganggu. Saya cuma bilang baik terima kasih buat yang abang kasih Allah berjuang pokok rumah sambil abang, semoga selalu diberi kelancaran, rezekinya yang berlimpah dan sehat-sehat selalu buat abang dan keluarga. Dan abangnya langsung membalas besoknya melalui voice note. Dan abang juga tetap baik membalas, mengucapkan terima kasih, sehat-sehat dan doa selalu, salam kasih. Setelah itu saya balas, terima kasih banyak bang. Dan abang juga sempat menelpon saya waktu itu, cuma saya lagi di Garuda, sampai saya nggak angkat. Saya minta maaf sekali lagi, terima kasih banyak untuk kebaikan abang dari dulu. Abang sudah membantu saya dan keluarga saya dari dulu. Saya akan belajar untuk ilmu yang baru yang saya dapat setiap harinya.
selama di gedung maupun di luar, ataupun ilmu-ilmu yang memang saya dapat baru di sini. Saya akan belajar karena saya ingin maju, gak mau tertinggal. Saat ini saya sudah tertinggal, tapi saya yakin saya belajar dengan fokus pasti bisa. Nggak mungkin nggak ada yang nggak bisa manusia, karena saya menengok selama di bawah di gedung kayak pembicara, sidik, mereka bisa, mereka nggak. Kenapa saya enggak? Itu aja patokan saya. Saya belajar supaya bisa seperti mereka, bahkan harusnya lebih, karena prinsip orang Batak seperti itu. Jadi seperti itu sampai saya dipanggil sama abang menuju di kantor ini untuk belajar, Bu, dan saya belajar sama hal yang bagus sampai saya bisa dan memberikan jasa saya di sini, bekerja yang memang seperti yang lainnya supaya layak untuk dibayar dengan kemampuan. Selebihnya itu arti dari kerendahan hati, arti dari yang seperti tadi di konten, semua menjadi berkat. Kerendahan hati untuk karyawan Potong Group, baik yang lama maupun yang baru seperti saya, sudah terasa Bu, sejak pertama Pak. Artinya itu sudah terasa di saya, dan tinggal saya untuk menjalaninya sesuai SOP, sesuai aturan, dan pastinya baik-baik, karena akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dan juga berkat yang lebih untuk kita semua, terlebih juga untuk para pimpinan. Soalnya saya yakin setiap kebaikan itu Tuhan pasti melihat, walaupun manusia nggak lihat semua, Tuhan pasti. Doa itu melebihi apapun dan nyata hasil. Itu aja Bapak Ibu pimpinan. Mohon maaf kalau panjang lebar, karena saya hanya menceritakan sebenarnya jujur keadaan saya sampai saya berdiri di sini. Gimana caranya di sini, Bapak Ibu? Sebelumnya kurang-kurangnya terima kasih banyak. Ya, enggak lu banyak. Dari Bapak, dari siapa itu? Udah kuliah tapi banyak memang, tapi bagaimana lalunya lah, apa gitu kan? Ya. Selamat siang. Selamat siang, Lorenzo. Siang. Ya, saya panggil Lorenzo ya. Siap. Baik. Saya coba ingin mau mengenal Pak hati dan jiwa Pak. Tapi jawab dari hati. Siap. Kalau kamu menangis, ya, ungkapkan, jangan ditahan. Karena saya mau mengenal hati kamu. Apa kesalahan terbesar yang telah kamu perbuat dalam hidup kamu yang tidak bisa kamu lupakan, dan itu menjadi goncangan besar untuk kamu sehingga kamu nggak mendapatkan pekerjaan lagi? Apa kamu punya kesalahan? Tanya dalam hati kamu. Saya ingin tahu. Siap. Sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Bang David. Setelah saya 2018 habis keluar dari Potong Group, saya bekerja. Saya sempat menganggur Bang sebenarnya. Berapa bulan saya menganggur. Saya mencari pekerjaan tanpa pengalaman, Bang. Jujur aja, setelah lulus saya bekerja di Potong Group sampai 2018. Umur saya saat itu sudah menginjak 23 tahun. Umurnya sudah cukup sulit dan saya tidak ada pengalaman. Saya dapat melalui pekerjaan di restoran di daerah Tambun dan wisata. Saya jalani
di situ selama 4 tahun di namanya Warung Abnormal. Di situ saya sebagai server, kemudian saya saat itu belajar juga sebagai kitchen, sehingga saya diangkat menjadi kitchen sampai 2020. Cuman pada saat itu karena ownernya juga mendirikan satu lagi, tapi brandnya sama bang, masih satu bendera, namanya Bakso Bujangan. Itu sampingnya, maaf bang, sampingnya di Abnormal, saya dipindahkan ke Bakso Bujangan itu dan training di Bandung. Dan saya bekerja dari 2020 sampai awal 2022 bang. Dan ketika itu sebenarnya kemudiannya si ownernya nggak memperpanjang kontrak franchise dengan brandnya bang. Soalnya perjanjiannya yang saya tahu per 5 tahun sekali. Ketika itu awal 2022, ketika sales turun, saya nggak mengerti juga, ownernya tidak melanjutkan perpanjangan franchise itu bang. Sehingga saya yang sudah bekerja dari 2018 sampai 2022 tidak bisa melanjutkan pekerjaan lagi bang. Ruko itu juga mewah ya, jadinya dia tidak melanjutkan perpanjangan kontrak di brand itu. Rukonya pun dihentikan. Itu bang awal mulanya saya menganggur sebelum meminta izin kepada pimpinan bukan berpindah. Tentang tadi yang abang tanyakan, yang terbesar dalam hidup saya sebenarnya hanya satu bang, dan masih menyangkut pekerjaan. Karena menurut saya pekerjaan itu penting. Kita hidup di dunia ini untuk membutuhkan dan harus bekerja. Dan kesalahan terbesar saya itu ketika melakukan kesalahan dan ada pimpinan ini. Nah, ceritakan kesalahan yang kamu buat untuk bapak pimpinan apa? Kesalahan yang saya buat Ya, ketika itu saya harus dari hati ya. siap. Ketika itu saya bekerja, terus saya jalani tahun demi tahun, karena mungkin dunianya seperti itu dengan penghasilan yang bisa dibilang cukup, dan saya juga di situ bergaul di situ, sehingga saya jadi jarang absen bang. Saya jujur, saya bekerja di situ dari 2012 sampai 2015-16 saya masih baik-baik aja. Dan di situ mulai perubahan dalam diri saya di 2017 sampai 18 bang. Itu kesalahan terbesar dalam hidup saya ketika saya lebih main dengan teman sehingga saya melupakan tanggung jawab saya yang dari awal yang saya sudah komitmen untuk bekerja di situ karena bapak masukin. Saya juga mungkin pada saat itu bodoh dan belum dewasa. Saya baru berpikir ketika penyesalan tujuannya dulu bapak juga memasukkan saya di situ. Waktu masih bekerja pasti ada artinya untuk ke depan dan itu terjadi. Tetapi saya menyanyiakan dengan ulah saya di situ lebih sering main dan melupakan waktu kerja bang, sehingga saya jadi sering absen. Ketika saya sudah lama absen, saya mau masuk kerja lagi karena waktu itu saya sudah seminggu lebih, tapi saya salah mengambil keputusan sendiri bang. Tidak lebih dulu datang ke kantor untuk bertemu dengan Bang Nelson atau Bang Bahari. Apapun itu jawabannya harusnya saya datang dan masih lanjut atau tidak, karena saya sudah absen seminggu lebih, karena saya sudah banyak absen. Itu bang awalnya saya mengira ke sana, saya terlalu mengambil keputusan sendiri. Saya takut karena saya salah, nggak masuk, terus sering takutnya orang itu, abang itu nggak percaya, jadi saya mengambil keputusan sendiri untuk tidak masuk lagi, tapi dengan tidak memberi kabar. Itu bang salahnya.
apakah kamu sudah minta maaf kepada Bapak pimpinan yang telah memberikan kepercayaan kepada kamu? Di saat kamu melakukan kesalahan, karena kesalahan kamu itu benar-benar kamu itu dikasih sesuatu pekerjaan, dikasih kepercayaan, dikasih amanah oleh Bapak pimpinan, tetapi karena ketidaktahuan kamu, kurang pemahaman kamu mengenai arti kepercayaan yang diberikan itu, ya kamu merasa, maaf kata boleh saya bilang, Bapak pimpinan dan juga mungkin dulu Abang Nelson dan juga Abang Mahari seolah-olah sampah bagi kamu karena kamu menganggap kamu kurang tahu mengenai etika dalam bekerja. Saya ingin mendengar dari kamu sendiri. Setelah kamu melakukan kesalahan itu, pernah nggak kamu meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kamu? Pernah nggak? Bahkan kepada Bapak pimpinan, mohon izin Bapak pimpinan. Mari saya tanya, karena ini kan dari hati, harus dari hati, tidak ada namanya yang ditahan, pendam. Kalau memang kamu mau mengakui kesalahan kamu, mungkin dari dulu kamu nggak pernah mengakuinya, pun sekarang, karena tidak ada kesempatan 2 kali. Pernah? Kalau boleh jujur dari saat itu belum bang. Nah sekarang saya bilang nih karena kamu belum. Coba, ini ada Bapak pimpinan, mau izin Bapak pimpinan. Apa biar hati kamu lega? Dan kita sebagai orang yang beriman, ya kemudian tadi kamu bilang nih tadi sangat religi ya, kamu bilang itu Tuhan segalanya. Ya. Karena kita bekerja bukan semata-mata untuk uang, ya saya bilang saya ini. Tetapi kalau Toton Group itu bekerja dengan hati. Mumpung di sini Bapak pimpinan. Ya, saya mau kamu dari hati, kamu ungkapkan permintaan maaf kamu kepada Bapak pimpinan. Yang sebesar-besarnya akui kesalahan kamu. Tapi harus dari hati. Ya, silakan. Harus dari hati. Bilang apa? Nggak bisa mengungkapin kabang melalui kata-kata karena kata-kata beda bang. Kata-kata bisa saat tapi kalau aku nggak bisa bang. Tapi saya bang kalau salah harusnya saya nggak ada kesempatan. Ya, sebuah pengasaran. Saya itu paham masalahnya dan mau berubah. Pak sudah mulai. Karena nggak ada kesempatan ketiga tempat maafin saya bang. Aku nggak terlalu baik, saya nggak bisa apa, saya nggak bisa kayak gitu bang. Tapi harusnya saya lebih dari berlutut, nggak lebih dari itu. Nggak berarti lagi ada kesempatan saya di sini bang. Saya minta maaf sebesar-besarnya bang. Kesalahan sudah memaafkan Kesalahan yang yang melakukan. Ya, nggak ada etikanya, nggak ada malu, nggak ada penghargaannya pada saat itu. Tolong maafin saya bang, kekurangan saya waktu itu udah. Saya memang bodoh, nggak dewasa, nggak berpikir panjang, terlalu pendek saat itu pikirannya bang, terlalu senang dengan dunia. Tetapi saya tahu artinya setelah susah. Tapi abang masih mau lagi kedua bertemu dengan saya, melihat saya dengan segala kekurangan saya, mempercayai saya untuk bekerja lagi. Tolong maafin saya bang, dan saya berjanji di depan abang ini, ibu, bantu saya, bantu
akan menjalankan kepercayaan ini dan bekerja di sini mengabdi untuk Bapak Guru. Kurang, sangat kurang untuk kesalahan semua saya yang Bapak bisa menggantikan karena kepercayaan itu hanya sekali. Saya mengerti kalau orang percaya harusnya sekali dulu tidak percaya, tapi Allah masih dengan segala keadaan nanti tolong maafin saya Bang. Saya akan mengabdi di sini dan baik-baik ikuti aturan sampai saya selamanya Bang. Ya, dunia itu batang bergerak hati. Terus ada ya Tuhan. Maaf kalau sekali lagi kesalahan saya dulu Bang. Ya, sama lah. Ya. Tulang ya, tulang tolak tulang kuat ya. Sedikit ya, untuk bilang ya. Nah, kamu merasa lega nggak setelah melakukan kesalahan? Ada rasa lega nggak dalam hati? Belum. Kenapa? Karena saya belum mengasih kepercayaan yang Abang berikan. Belum maksudnya seperti yang lain bisa membayar kepercayaan itu, pekerjaan itu. Sebelum saya memberikan itu Bang, Ya, seenggaknya saya ada hasilnya, karyanya itu Bang, kerja. Bukan hanya sebatas di gedung, nyapu, apa, ataupun di luar seperti merenovasi mereka. Saya mau lebih dari itu untuk bisa berjasa aja Bang. Pokoknya saya bilang saya belum juga Bang, soalnya saya belum apa-apa memberikan di sini. Itu aja Bang. ya. Baik. Nah, sekarang paling tidak kamu sudah meluapkan rasa kekecewaan kamu bahwa minta maaf kepada Bapak pimpinan. Yang tidak sedikit lega. Bila memang itu tadi adalah yang kamu sampaikan, kamu belum memuaskan hati kamu, itu adalah komitmen kamu dalam bekerja. Oleh karena itu, tunjukkan bekerja dengan baik-baik, jujur, ya, bekerja dari hati, jangan pernah ulangi kesalahan sebelumnya, harus lebih dewasa. Sebab kenapa? Tadi kamu sampaikan anak pertama, saya anak pertama, ya saya sampaikan. Dalam orang Batak, anak pertama itu si Jujun Wah. Nih, kamu berhasil, anak kedua, ketiga, keempat akan berhasil. Kalau kamu gagal, kedua, ketiga, keempat akan gagal. Ini filosofinya dulu. Nah, tapi yang mau saya sampaikan adalah tadi kamu sampaikan semuanya. Bahkan kamu bilang, benar memang saya sampaikan di Toton Go tidak ada nama psikotes, bahkan tes-tes lain. Tetapi karena kemurahan hati Bapak pimpinan yang sebergantung ini memberikan hatinya menjadi berkat buat siapapun tanpa terkecuali. Nah, makanya di sini saya sampaikan tadi kepada Lorenzo, kamu bilang kamu nggak punya skill. Skill itu bisa diasah. Batu apabila makin sering diasah, atau pisau yang tumpul apabila sering diasah akan semakin tajam. Nah, demikian juga kamu Lorenzo, jangan pernah berkecil hati kamu punya skill. Tapi apa? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. There is a will, there is a way. Ini dulu. Kalau kamu punya niatan untuk bekerja, sungguh-sungguh bekerja, membahagiakan mama khususnya dan adik-adik, tunjukkan kemauan kamu untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Bekerja sungguh-sungguh, banyak belajar. Hilangkan semua yang benar-benar itu menggerogoti di hati kamu dengan hal-hal yang tidak baik dan tidak dewasa. Belajar dari kesalahan. Tidak ada yang sempurna dalam hidup. Tetapi dari kesalahanlah kita bisa belajar dan belajar. Ya, sampai saya. Di sini kita bekerja dari hati. Ya, bekerja sungguh-sungguh.
apa yang diberikan oleh Bapak pimpinan dan juga perusahaan, bahkan mungkin Bapak ini, kamu manggil apa sama Pak Tito? Abang atau Bapak udah? Abang. Nah, apalagi ada abang kamu Pak Tito. Harusnya kalau kamu melakukan kesalahan, kamu membuat malu Bapak Tito, bahkan Rintongan rumah. Nah, ini artinya beban kamu nih di depan ini adalah benar-benar jangan ulangi kesalahan ini dari saya. Saya sampaikan lagi kepada Lorenzo ya, mohon izin ya. Jangan pernah melakukan kesalahan lagi. Belajar dari kegagalan dan harus jadi berkat. Ingat saya bilang tanggung jawab kamu besar, khususnya kepada keluarga. Kamu dikasih kepercayaan oleh Bapak pimpinan jarang sekali, apalagi kamu melakukan kesalahan besar seperti tadi. Tetapi dari sini kamu akan belajar untuk bangkit. Supaya kenapa? Lewat Toton Group lah, atau lewat Bapak pimpinan kamu ditopang kembali, diikat dan diangkat supaya kenapa? Bangkit dan harus jadi berlari seperti itu. Nah, jadi saya cuma sampaikan kepada Pak Lorenzo, jangan pernah merasa minder, tapi percaya diri harus banyak belajar dan belajar terus. Tidak ada kata menyerah. Ya, tatap masa depan kamu ke depan. Jangan lihat lagi mundur ke belakang, tapi lihat ke depan. Kenapa? Tinggalkan masa lalu, tinggalkan semua yang jelek kamu, rubah pribadi kamu lebih baik lagi, rubah hati kamu, sikap, karakter, bahkan pikiran kamu harus visioner, harus punya cita-cita, harus punya tujuan yang jelas. Jangan kerja sekedar kerja, gitu. Ya, dari kau sampaikan, kamu pun nggak mau cuma buat nyapu, tapi apa? Kamu diajari oleh kamu bagus. Nah, banyak belajar. Semoga kedepannya kamu semakin baik, ya, semakin baik. Orang yang punya kemauan pasti akan bisa berhasil. Tergantung sampai jauh mana kamu bertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan kembali oleh Bapak pimpinan superganteng kepada kamu. Itu kuncinya. Mungkin dari saya itu semacam kita ya coaching. Ya, saya cuma sampaikan sekali lagi, selamat kamu kembali ke asal, bertumbuhlah dengan baik, dan semoga kamu bisa sukses. Yang paling utama, bahagiakan orang tua. Dan dibalik daripada bahagiakan Toton Group, paling utama bahagiakan dulu mama. Karena orang tua itu adalah Tuhan yang kita lihat. Saya sekali bilang, jangan pernah sakiti hati mama. Jangan pernah kecewakan orang tua lewat menangis karena sakit hati, kekecewaan ataupun kegaduhan. Tapi biarlah mama menangis dengan sukacita. Hanya itu. Ya. Itu pesan saya, bekerja dengan baik. Jangan pernah lakukan lagi kesalahan-kesalahan, ya. Ya, itu. Ya. Semangat ya. Mungkin dari Ibu Lia. Kalau bapak ini lembut, kalau bapak ibu kan malah-malah. Iya, jadi apa ganti deh ya. Iya, ya pesan saya cuma satu. Bapak pimpinan sudah memberikan kesempatan kedua buat Mas Lorenzo. Saya harap Mas Lorenzo memberikan yang terbaik buat Bapak pimpinan. Bekerja dengan baik, bekerja dengan hati, dan memberikan kontribusi yang lebih untuk Toton Group ini. Dan jangan mengecewakan hati Bapak pimpinan lagi seperti itu ya. Karena kan ya mungkin udah dikasih kesempatan kedua, nanti kan belum tentu ada kesempatan yang lain. Jadi jaga terus kepercayaan Bapak pimpinan, kita bekerja di sini dengan hati, bekerja dengan baik untuk kemajuan Toton Group. Banyak belajar juga di sini, itu juga belajar juga untuk masa depannya Mas Lorenzo sendiri. Ya, itu aja dari saya. Berarti Julia udah cinta full sama sini. Ya. Luar biasa lah. Pak Freddy, Pak. Oke, abang, kan belum ada marah. Itu orang mana ini? Nih. Ya, kalau aku tuh Lorenzo ya, aku sih nggak banyak-banyak lah, sama intinya dari Pak David maupun dengan Ibu Filia. Yang penting Lorenzo sudah sadar dengan salahnya Lorenzo, dan Lorenzo sudah meminta maaf atas kesalahan Lorenzo pada beliau, pada Bapak pimpinan.
Itu yang paling inti dulu ya Lorenzo. Dan Lorenzo juga tadi sudah bilang bahwa Lorenzo, kalau aku bilang sudah mempunyai satu tujuan sekarang ya. Tujuannya itu adalah untuk menopang mama dan adik, di mana adik masih kuliah. Mungkin zaman dulu masih di sana belum ada tujuan Lorenzo. Makanya seperti itu yang terjadi. Di mana orang yang sudah mempunyai tujuan hidup itu pasti akan menjadi lebih baik. Semoga tujuan Lorenzo untuk membahagiakan mama dan juga untuk menjauhkan adik Joshua ya, Joshua kan ya? Nah, Joshua sampai tamat kuliah itu akan Lorenzo jalankan ya. Karena Lorenzo memang tulang punggung juga anak pertama tuh Pak. Tadi Pak David juga udah bilang sebagai anak pertama. Aku juga sebagai cowok satu-satunya di keluarga. Sama ya kita semua. Berarti yang itu pertama ini yang utama. Iya. Aku anak kedua tapi laki-laki satunya. Berat juga bukan? Tapi memang tujuan hidup kita masing-masing orang pasti punya tujuan hidup yang beda-beda. Ya, tapi tujuan hidup kita harus yang positif dan untuk keluarga itu yang paling utama. Dan ini sudah diberikan lagi Lorenzo, percaya kepada Lorenzo untuk bisa bergabung lagi dengan kita ya, Toton Group ya. Pergunakan itu loh, ya. Pergunakan itu karena ya bisa aja nanti Lorenzo yang pengganti dari kita ini di sini. Enggak menutup kemungkinan loh, ya. Nggak menutup kemungkinan. Lorenzo mungkin sekarang nggak punya skill, tapi seperti tadi Pak David bilang, skill bisa kita pelajarin ya. Yang penting niat kita dulu aja, mau berkembang atau tidak, itu aja dulu. Kita punya angan-angan tinggi-tinggi, tapi kita nggak mau berusaha, nggak mau semangat, ya percuma, nggak bakal nyampe itu ke atas. Tapi kalau kita udah semangat gini-gini, percaya deh, dari yang nggak bisa A, jadi bisa B, bisa sampai ke Z malah. Tujuan kita mau ke D, tapi bisa sampai ke F, ke G, itu pasti. Ya positif ya. Positif. Kalau positif, Ajak terus. Ya. Ya Lorenzo ya. Pokoknya kita di sini keluarga Lorenzo. Cuma kalau boleh aku nilai sedikit, jangan benar aku salah ya. Tapi Lorenzo kayak agak ketutup orangnya ya. Ya. Nggak enak. Ya itu harus Lorenzo rubah loh. Nggak boleh. Kita di sini satu keluarga bersosialisasi. Kalau Lorenzo ketutup, jelek juga, nggak bagus. Maksudnya ketutup tuh bukan berarti misalnya kalau ada kendala ya tanyakan aja ke aku, boleh ke Pak David boleh, ke Bu Vila boleh, ke Lai bagus boleh, bahkan ke abang pimpinan juga boleh, boleh kok, ya. Jangan dipendam-pendam, jangan diganjel-ganjel, nggak boleh. Itu akan menghambat juga nanti Lorenzo untuk berkembang ke depan. Ya Lorenzo ya. Satu hal lagi, Lorenzo di sini jaga nama Bapak, ingat loh, ya. Nama Bapak ini sudah keluarga dan sahabat abang pimpinan loh. Ya, Lorenzo jelek, Bapak juga yang menanggungnya. Karena nama Bapak di sini sudah bagus. Itu yang Lorenzo harus jaga juga. Ya, oke. Pelaku dari Kaji Lorenzo ya. Pokoknya semangat terus, pokoknya maju terus lah kita ya. Oke. itu harus jadi berkah. Ya Pak, pada saat posisi permohonan maaf saya kepada Bapak pimpinan yang super ganteng, di situ hati saya benar-benar tersentuh Pak. Jadi yang saya awalnya nggak menyangka dan nggak terpikir sampai ada di tempat itu, apalagi sampai diberikan kesempatan untuk permohonan maaf, itu saya nggak terpikir di situ Sampai di titik ini nggak nyangka ya. Kita ada menyangka bisa semuanya di sini bisa belajar, dan intinya permohonan maaf ini adalah jalan menuju revolusi mental saya menjadi mental Toton Group. Berarti udah sampai terendah ini ya. Kita maaf dia udah. Berarti tinggal naik ini kan. Pasti Pak. Iya kan sih. Lancar kita gabungkan dengan gimana sih? Oh, kita. Aduh. Nanti kita gabungkan 25 juga.